Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa, NIM B111230115. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur senantiasa atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga penulis diberi waktu dalam menyelesaikan makalah mata kuliah agama Islam dengan judul Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Dalam penyusunan laporan makalah ini tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut. Bapak Dr. Daryono, MSI selaku dosen pengajar, dan Bapak M. Dria Ulami, SPD MPDI selaku salah satu dosen agama Islam. Orang tua penulis yang banyak memberikan dukungan baik moral maupun material, dan juga teman-teman yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini dan memberikan dukungan serta doa. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan makalah masih melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini. Latar belakang. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan etika. Sistem ekonomi terpancar dari etika yang Islamiyah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah, juga Allah Kagoyatul Goyah, penampakan yang sangat mencolok, dan ekonomi Islam adalah sebagaimana proses distribusi kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah, muraqabatullah, dan senantiasa bersama Allah wa ta'atullah. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi seperti perdagangan atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Rumusan masalah di sini tentang 1. Strategi dalam memasarkan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri, tujuan biaya administrasi pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri, dan juga perilaku konsumtif santriwati dalam membeli jilbab dalam ekonomi konvensional. Tujuan penulisan di sini mengetahui tentang strategi pemasaran produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri dan mengetahui tujuan biaya administrasi pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri, dan juga melihat perilaku konsumtif santriwati dalam membeli jilbab dalam ekonomi konvensional. Di sini saya akan melakukan pembahasan, yaitu pertama-tama strategi pemasaran produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri. Strategi adalah persaingan, dan untuk memenangkan persaingan perlu menganalisa lingkungan organisasi sehingga dapat terlihat kuatnya strategi organisasi tersebut. Strategi adalah perencanaan, bukan hanya sebagai peta jalan yang memberi arah saja, namun diperlukan adanya perencanaan sebelum melancarkan taktiknya. Suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberi kepuasan konsumen. Tahap yang terpenting dari customer value atau penilaian dari konsumen, SCP berada di level strategi karena menentukan bagaimana menggarap pasar. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dengan yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan penganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Tujuan segmentasi pasar adalah membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Dasar-dasar yang dapat dipakai untuk segmentasi pasar yaitu yang pertama adalah faktor demografis seperti umur, kepadatan penduduk, jenis kelamin, dan sebagainya.
Yang kedua adalah faktor sosiologi, seperti kelompok budaya, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor psikologis atau psikografis, seperti sikap kepribadian, manfaat produk yang diinginkan, dan sebagainya. Yang keempat adalah faktor geografis, seperti daerah sejuk, pantai, daerah kota, daerah desa, dan sebagainya. Yang kelima, tingkat penghasilan. Lalu ada strategi targeting. Targeting merupakan proses menentukan siapa, nasabah yang mana, dan berapa banyak yang ditawarkan produk yang akan kita jual. Proses ini mempertimbangkan segmentasi nasabah dan kesesuaian produk yang ditawarkan. Tujuan dari penentuan target ini adalah memberikan kepuasan bagi konsumen atau nasabah. Ketika konsumen puas, maka permintaan produk tersebut akan meningkat. Dengan meningkatnya permintaan, maka keuntungan perusahaan pun juga mengalami peningkatan. Produk dari targeting adalah target market, yaitu satu atau segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan marketing. Ketiga adalah positioning. Positioning merupakan proses produk sedemikian rupa sehingga pasar nasabah yang menjadi sasaran mengenal tawaran dan citra khas perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan akan mendapatkan keberhasilan menjual yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjual, dan konsep pemasaran. Yang kedua, tujuan biaya administrasi pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri. Biaya administrasi pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, pemilihan rekening biaya administrasi, yang dapat digunakan untuk membiayai pemilihan rekening dan penyediaan layanan terkait seperti penyimpanan aman, emas fisik, administrasi transaksi, dan penyediaan laporan berkala kepada nasabah. Yang kedua, ada keamanan dan asuransi. Sebagian dari biaya administrasi mungkin digunakan untuk memastikan keamanan emas yang diinvestasikan oleh nasabah, termasuk asuransi atau kebijakan lainnya yang melindungi investasi tersebut. Yang ketiga, ada pengelolaan dan pengawasan. Biaya administrasi juga bisa digunakan untuk menggaji staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan produk cicil emas, pengawasan, dan penyelesaian kepatuhan syariah. Yang keempat, ada peningkatan layanan. Bank dapat mengalokasikan sebagian biaya administrasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah seperti pengembangan platform digital atau pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang kelima, membantu membangun portofolio emas nasabah. Biaya administrasi ini juga dapat digunakan untuk membantu nasabah dalam membangun portofolio emas yang seiring waktu. Yang ketiga, ada perilaku konsumtif santriwati dalam membeli jilbab dalam ekonomi konvensional. Konsumtif adalah permintaan. Jadi konsumsi itu juga bisa berarti kayak mengambil manfaat atau menggunakan barang-barang jadi dari hasil produksi. Dan orang yang menggunakan barang tersebut disebut konsumen. Dalam Islam, manusia memiliki 3 macam tongkat kebutuhan, yaitu kebutuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah, dan kebutuhan al-tahsiniyat. Dan ketiga kebutuhan tersebut, konsumsi yang harus diutamakan adalah kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat. Karena kebutuhan konsumen layak dipenuhi jika memiliki kelebihan uang setelah daruriyat, yang wajib dipenuhi terlebih dahulu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141. Kullu ummin tashamariha id anan ashmaru ba'aitu hafihun yawma khosanadi wala syuhrifu wa isyaula yujibul masyrif. Artinya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Bila dia berbuah, dan tunaikanlah hak kaya di hari memetik hasilnya dengan disediakan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Beberapa perilaku yang mempengaruhi konsumen apa saja? Ada pengaruh kebudayaan, pengaruh sosial, pengaruh personal, dan pengaruh psikolog. Lalu, beberapa kaidah dalam konsumsi ada 6. Yang pertama, kaidah syariah, kaidah kuantitas, memperhatikan prioritas konsumsi, kaidah sosial, kaidah lingkungan, dan juga larangan mengikuti dan meniru.
Pemenuhan kebutuhan lainnya seperti contoh alat mandi, kosmetik, pakaian, dan juga jilbab dapat mereka beli di toko-toko dekat pondok. Berdasarkan hasil angket, dikatakan bahwa banyak santriwati paham akan pengertian konsumsi Islami setelah adanya penjelasan dari peneliti, dan sebelumnya mereka hanya mengetahui pengertian konsumsi secara umum, yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, terkadang mereka mementingkan egonya demi tercapainya kepuasan dalam diri mereka. Seperti dalam pembelian jilbab, banyak santriwati yang selalu mengikuti tren yang ada, jadi setiap tren atau model jilbab yang mereka pakai selalu dibeli. Karena di pondok tersebut para santri banyak yang memencingkan antara warna kayak matching baju sama warna jilbab. Jadi setiap mereka membeli baju baru, mereka juga beli jilbab baru gitu loh. Dari hasil survei di Pondok Miftahul Huda, santriwati memiliki hijab lebih dari 10 buah. Walaupun di sana dibatasi dalam menggunakan pakaian ataupun jilbab, tapi para santri tetap membeli jilbab yang mereka pengen gitu loh. Dan terkadang jilbab yang mereka pakai itu hampir sama yang udah mereka punya. Jadi kalau jumlah jilbab mereka mulai melebihi batas, mereka tuh bawa pulang jilbab yang udah nggak kepake. Lalu penutup. Kesimpulannya adalah segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran yang berbeda. Tingkat penghasilan adalah tujuan administrasi pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri yang membantu nasabah dalam membeli jilbab dalam ekonomi konvensional. Administration adalah pemeliharaan rekening keamanan dan asuransi pengelolaan dan pengawasan, dan peningkatan layanan bank dapat mengalokasikan sebagian biaya administrasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah seperti pengembangan platform digital atau pelayanan pelanggan. Perilaku konsumtif santriwati dalam membeli jilbab dalam ekonomi konvensional adalah permintaan, kebutuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah, dan kebutuhan al-tahsiniyat. Konsumen adalah permintaan yang berarti mengambil manfaat atau menggunakan barang-barang jadi dari hasil produksi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.